balik lagi sama kami nih di movie review yang ke episode 2. Di sini kalau misalkan teman-teman lupa, aku kenalin lagi Isti, aku Mega, aku Hesti, dan kita di sini bakal nge-review film yang lagi happening banget nih, Happy People. Pas Happy People juga pernah denger ya film ini, yaitu adik dari Sherlock Holmes, Enola Holmes yang kedua. Nah, Enola Holmes kedua ini baru aja rilis di Netflix pada tanggal 27 Oktober di Amerika dan pada tanggal 4 November di Indonesia. Nah, Enola Holmes ini disutradarai oleh Harry Bradbeer yang sekaligus menjadi eksklusif produser di film ini, Happy People. Nah, terus yang bikin menarik dari film ini adalah si Millie Bobby Brown ini juga turut menjadi produser dalam film ini loh. Keren banget sih. Nah, mungkin lanjut aja kali ya. Nah, film ini itu adalah menceritakan masih sama kayak film yang pertama, si Enola Holmes yang menjadi detektif gitu. Tapi bedanya di sini tuh Enola udah bikin agensi sendiri, tapi sayangnya dia tuh dipandang rendah. Soalnya dia tuh perempuan terus masih muda gitu kan. Nah, semua pelanggannya tuh cuma nyariin Sherlock Holmes gitu. Kayak gak percaya sama kinerja si Enola ini. Benar. Ya. Terus kayak dia tuh putus asa kan, akhirnya tuh dia pengen ya udahlah aku udah tutup aja ya nih si agensi, dia pulang aja tuh ke rumahnya. Iya. Terus habis itu ternyata tiba-tiba ada pelanggan gadis namanya Bessie, itu dia datang terus dia minta tolong gitu sama Enola, boleh dong tolong cariin kakak aku namanya Sarah, dan dia tuh terakhir kali kelihatan itu adalah di pabrik korek api gitu. Nah, si kasus ini tuh menghantarkan Enola kepada perjalanan mengungkap kasus yang menyenangkan, apalagi terkait HAM atau khususnya untuk wanita, dan tapi dibalut sama adegan komedi, romansa, sama kasih sayang juga gitu. Nah, fun fact-nya nih Happy People, di beberapa adegan di film Enola Holmes kedua ini tuh ada yang based on true story gitu. Jadi di situ ada adegan di mana mogok kerja para buruh pabrik korek api ini. Nah, di dalam pabrik korek apinya ini tuh ada gerakan mogok kerja yang dipimpin oleh si Sarah Chapman tadi yang hilang itu. Nah, dan gerakan Sarah Chapman yang mogok kerja ini menjadi mogok kerja pertama kali yang dilakukan oleh para wanita. Bener. Ya, dan itu tuh membawa dampak besar hingga saat ini, karena sampai saat ini pun akhirnya wanita tuh bisa mendapatkan perlakuan yang setara gitu loh. Ya, jadi kesetaraan gender gitu. Iya, benar banget. Lanjut. Terus seperti yang dikatakan udah dibilang sama Mega nih sebelumnya kan, yang kayak film ini tuh menceritakan tentang isu HAM khususnya bagi para wanita nih kan ya. Terus dalam film itu ditanganin sama kasus ini tuh ditanganin sama si Enola sama si Sherlock. Nah kasusnya mereka berkaitan gitu ya. Bisa gitu ya. Makanya jadi Enola ngomongin apa, Sherlock ngomongin apa. Terus si Enola gitu. Grogi ya. Iya, santai. Si Enola aja itu menangani kasus tentang si Sarah yang hilang itu kan kakaknya dari si Bessie. Nah, si Sarah itu ternyata kerja di pabrik korek api, yang ternyata pabrik korek api tersebut melakukan korupsi dengan mengganti bahan-bahannya tuh menjadi bahan-bahan yang berbahaya gitu, yang berbahaya untuk wanita gitu. Ternyata dari dulu ya korupsi itu udah ada dari 1800 sampai sekarang ya. Nah, terus gara-gara itu jadi banyak pekerja wanita di pabrik korek api tersebut yang meninggal gara-gara hal tersebut. Sedangkan si Sherlocknya sendiri itu menangani kasus tentang korupsi yang ada di pabrik tersebut. Jadi penggelapan uangnya itu yang ngurusin si Sherlock gitu. Terus woman empowerment-nya juga ada ketika adegan di mana kan si Enola itu tuh pokoknya tiba-tiba di penjara gara-gara dituduh ngebunuh gitu kan. Terus ibunya sama ada tuh Edith namanya, dia tuh datang ngebobol penjara, terus habis itu nyelamatin Enola gitu. Terus habis itu kayak mereka tuh di hutan tuh kan dikejar sama penjahat. Kayak jadi tuh mereka kayak 3 musketeers gitu loh, terus ngelawan penjahat. Penjahatnya laki ya, dan mereka tuh bertiga perempuan. Iya, itu keren banget sih di situ. Terus apa? Ya, terus di sepanjang film ini tuh bener-bener kayak kita tuh selalu dibuat fokus buat nonton filmnya gitu, karena ceritanya tuh bener-bener solid ya, pas banget, nggak perlu ditambah ataupun dikurangin gitu. Dan di sini juga tuh si Enola menyuarakan suara wanita tuh bener-bener kelihatan banget ya. Dan di film ini juga itu menjadi titik baliknya si Enola yang belajar memahami bahwa dia tuh kan mandiri ya, mandiri tapi jajarnya mandiri banget. Iya, tapi ternyata mandiri tuh bukan berarti kita nggak butuh bantuan orang lain, kita masih tetap butuh bantuan orang lain. Dan di
juga di plot-plot selama filmnya ini tuh ngebantu kayak Enola banget untuk buat dia tuh memahami diri sendiri buat si Enola Iya itu. benar, dan nggak cuman Enola aja ya, dari si Sherlock Holmes kakaknya dan juga Tewksbury itu juga mengalami perubahan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Tuh walaupun dia tuh ini film detektif ya, biasanya film detektif tuh kayak yang berat banget, yang serius banget, tapi ini karena ada unsur komedinya jadi kayak dibuatnya lebih ringan aja, lebih ringan. Betul. Nah, meskipun screen time dari si Sherlocknya tuh banyak, tapi di film ini tuh kayak benar-benar dibuat biar nggak Sherlocknya terlalu mendominasi si Enolanya gitu. Biar kita nggak salfok sama si Sherlocknya ya. Iya, benar, kita nggak salfok sama si Sherlocknya. Terus habis itu yang paling seneng banget nih ngomongin romansa, akhirnya Enola sama si Lord Tewksbury diperanin sama Louis Partridge ya nggak sih? Iya, benar. Itu si ganteng itu pokoknya akhirnya mereka ciuman. Akhirnya Enola tidak denial lagi sama perasaannya. Bener, itu serang banget sih di situ. Terus tapi romansanya itu nggak mengubah plot, nggak bikin kayak ngeganggu ceritanya, nggak kayak gitu tuh pokoknya keren gitu. Malah sih akhirnya si Tewksbury itu kayak ngebantu Enola juga gitu. Iya benar, terus dari konsepnya juga nih sama ya kayak yang pertama gitu, dimana Enola tuh kelihatan banget dia interaksi sama penontonnya gitu, dilihat dari dia suka banget ngomong sama kamera nih. Kalau aku personally ya, jadi aku kayak berasa banget diajak sama si Enola nih, ayo ikut gue juga mecahin kasus gitu, ikut mecahin kasus, jadi kayak seru banget gitu. Betul. Ya, terus kalau ngomongin teknik sinematografinya dari film ini ya, kayak tekniknya tuh yang mereka gunain tuh keren Movement kameranya. Terus contohnya pas lagi si ibunya Edith sama si Enola dia tuh bertiga pokoknya berantem di hutan melawan si penjahat-penjahatnya itu. Nah terus kayak ada scene dimana Enolanya lagi itu terus di zoom in ke sini, jadi kayak ngasih kesan dramatis gitu ya. Ya walaupun ini kan filmnya tuh tentang detektif, tapi ini tuh tetap ada unsur komedinya gitu ya kan. Terus habis itu ini mungkin ngomongin editing kali ya, CGI-nya tuh udah pasti keren banget, kelihatan real gitu kan. Smooth gitu smooth banget, tapi mungkin ada aku yang kayak notice gitu. Ada di adegan dimana Enola tuh lari dikejar penjahat, terus dia tuh ada di atas atap. Itu pakai CGI sih. Nah, tapi itu tuh kelihatan apa ya? Kelihatan CGI. Iya, CGI banget di situ sih. Terus mungkin ini masih sama adegan yang di hutan tadi, berantem-beranteman tadi. Di situ kalau misalnya teman-teman nonton editingnya tuh setiap si Three Musketeers tadi nonjok si penjahat itu tuh kayak di freeze gitu loh itu. Jadi kayak ngasih kesan seru gitu. Seru banget, kayak emang komedi banget di situ gitu. Ya, terus masih ngomongin tentang editing nih, dari awal film sampai akhir film itu di situ selalu ngeliatin gambaran dari penanya si Enola ya. Jadi kayak penonton tuh kayak nggak ngawang-ngawang aja gitu tentang isi pikirannya Enola kayak gimana cara Enola memecahkan kasusnya tuh bener-bener dituangkan dalam filmnya. Jadi kita juga ikut ikut memecahkan gitu ya. Gamblang banget ya pokoknya dikasih tahu di sini tuh di film ini gitu. Terus kalau untuk artistiknya nih ya kayak udah nggak perlu diraguin lagi, udah totalitas banget pokoknya. Parah. Iya, dan juga kayak di wardrobe-nya nih kayak apa? Nggak perlu banyak gitu kan, soalnya kan dipadetin gitu kayak di satu hari tuh scene-nya banyak gitu. Kayak dia sibuk banget ya si Enola tuh dari pagi ketemu pagi tuh ada aja pakai baju sama. Jadi wardrobe-nya nggak sibuk. Pattern budget. Nah, iya, tapi selain itu juga kan kreatifnya para kru-krunya tuh pada keren-keren abis. Udah gitu budgetnya dan aja pasti udah bukan main-main lagi dong. Iya, udah pasti udah banyak, nggak kayak kita ya. Iya, kayak kita beda seadanya aja kayak beda lah ya. Intinya gitu. Terus kayak ini film ini juga kan sebelumnya udah ada film sebelumnya kan. Sama, jadi ya orang-orang tuh udah banyak yang respon positif gitu ke film yang keduanya ini gitu kan. Betul. Jadi udah. Terus tadi kan aku ngomongin kasih sayang juga, karena kasih sayang ini tuh terlihat ketika pokoknya kan mereka tuh si keluarga Holmes ini tuh nggak tinggal bareng kan, tapi tuh mereka tuh tetap saling mengawasi satu sama lain. Ketika ada yang lagi kenapa-napa tuh betul-betul tuh mereka tuh langsung selalu kayak gercep banget deh, cepet banget gitu. Kayak bisa gitu ya. Cepet banget deh pokoknya, ngawasin aja terus. Nah, gitu. Happy People yang lebih mind blowing lagi nih, cara mereka memecahkan misteri-misterinya tuh kayak keren banget gitu. Ini mungkin lebih ke director dan scriptwriter-nya ya, kayak mereka tuh benar-benar bisa ngeriset apa-apa aja mau mereka tampilin di film ini gitu. Betul banget. Dan dari segi suaranya tuh juga bagus gitu ya. Betul, dinamis banget sih. Jadi tuh kita kayak
excited gitu buat nonton gitu. Terus mungkin ini kan tadi kita udah ngomongin aspek yang ada di film ya. Nah, mungkin part yang aku suka kali ya. Nah, part yang aku suka itu adalah di mana si ibunya Enola itu ngasih nasihat ke Enola yang tadi ngomongin mandiri. Jadi tuh teman-teman boleh mandiri, teman-teman tuh boleh yang kayak pokoknya gue bisa sendiri gitu. Cuman bukan berarti kamu tuh tidak butuh bantuan orang lain, kamu tidak butuh apa ya pokoknya sangat egois dan idealis gitu tuh nggak kayak gitu. Ya, karena kita kan makhluk sosial ya, Wak. Karena apa ya sebenarnya kita punya allies, punya sekutu, punya teman tuh bakal bisa ngebantu banget di kehidupan kita kayak gitu. Benar. Dan kalau dari aku ya, aku tuh paling suka part yang Enola tuh baru banget dia kerja di pabrik korek api. Dia bener-bener zero apa ya, bener-bener nggak ada pengalamannya tuh. Dan dia tuh di saat itu dia pengen banget masuk ke ruangannya Mr. Lion gitu. Dan dia tuh di situ bener-bener bisa kerja sambil apa memperhitungkan ngeliatin gitu, memperhitungkan gimana caranya dia bisa masuk tanpa ketahuan. Dan dia beneran bisa masuk walaupun dia hampir ketahuan, tapi dia kayak bisa cepet banget gitu loh. Dan di situ aku juga kayak ngerasa apa ya, deg-degan juga ikut nonton kayak ayo dong kayak gitu. Terus kalau aku sih di yang pas lagi scene si mix apa? Ayo siapa? Pokoknya adegan terakhir ya. Iya, pokoknya pas lagi dia nggak setuju sama pendapatnya Sarah, terus tiba-tiba si Enolanya itu inisiatif untuk nginjek kaki gitu kan, terus tiba-tiba semuanya kayak nurut ngikut gitu. Itu keren banget sih itu mereka keluar gitu ya. Keluar cewek-cewek. Wah, itu keren banget sih. Itu keren. Apa ya? Mungkin udah kita udah seru banget nih ngomonginnya gitu. Tapi kayaknya kita udah dulu nggak sih ngomonginnya review ini buat happy people nih ya. Kalau misalkan mau nonton Enola bisa nonton di Netflix ya, tapi jangan dibajakan ya, jangan nggak boleh nggak boleh kayak kreatornya gitu. Ya udah capek-capek syuting masa nonton bajakan gitu ya. Iya nggak boleh gitu. Boleh nonton yang pertama juga teman-teman. Benar banget. Dan happy people jangan lupa buat like, comment, subscribe dan juga share biar makin banyak orang yang tahu tentang film-film yang menarik buat ditonton gitu ya. Dan jangan lupa juga turn on the notification agar teman-teman tuh nggak ketinggalan dari updatean kita dari movie media gitu. Mungkin sekian dulu nggak sih dari kita teman-teman. Oke, see you. Bye bye.